number 4. Food versus to be. Bagian besar buku atau bahkan kamus bahasa Inggris yang telah ada hanya menuliskan rumus 16 tenses dalam bentuk kalimat verbal. Padahal pada praktiknya kita berkomunikasi tidak hanya menggunakan kalimat verbal, tapi juga kalimat nominal. Inilah salah satu faktor kenapa bahasa Inggris dianggap sulit oleh sebagian besar orang. Di trik number 4 ini, Anda akan dikenalkan tentang kalimat verbal dan nominal beserta rumus-rumusnya. Sehingga kelak nanti Anda diharapkan bisa menggunakan kedua-duanya sama baik. Sebenarnya, bentuk dan fungsi to be dan food itu sama saja. Tapi, hal ini jarang sekali dibahas di sekolahan, bahkan di kampus-kampus. Sehingga, hasilnya siswa atau orang yang belajar bahasa Inggris hanya mengenal beberapa jenis to be. Mereka lebih akrab dengan istilah food 1, food 2, food 3, dan food E dibandingkan dengan istilah to be 1, to be 2, to be 3, to be E, dan to be model. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel pada buku Anda, food and to be kind. Sama halnya dengan trik-trik yang lain, di sini Anda juga harus menggunakan tangan Anda yang disebut dengan smart finger, food versus to be. Yang kanan sebagai center dan yang kiri sebagai brush, seperti biasa. Ini berlaku untuk food, ini berlaku untuk to be. Food 1, food 2, food 3, food E, food model. Food 1, food 2, food 3, food E, food model. Kenapa saya menggunakan istilah food model? Karena food model itu berbeda dengan food 1. Di food model, kita tidak bisa menambahkan S atau IS. Sedangkan di food 1, kita bisa menambahkan S atau IS pada foodnya jika subjeknya orang ketiga tunggal. Di sebelah kiri adalah brand, terdiri atas berbagai macam jenis to be 1, to be 2, to be 3, to be E, to be model, to be 1, to be 2, to be 3, to be E, to be model. Cara menggunakan smart finger versus to be sangat gampang. Anda hanya memasangkan antara center dan brush seperti ini. Jadi, ketika di sini ada food 1, itu mengindikasikan to be 1. Food 2, to be 2. Food 3, to be 3. Food E, to be E. Food model, to be model. Setelah Anda mengetahui jenis food dan to be, maka sekarang Anda akan diberikan trik bagaimana menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kuncinya adalah kata setelah subjek. Kata apa saja kata yang sangat penting itu? Silakan Anda perhatikan. Ciri-ciri kalimat bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Sedang sama dengan to be plus food E. Akan sama dengan will atau would yang harus diikuti oleh food model atau to be model. Telah atau sudah sama dengan have atau has atau had yang harus diikuti oleh food 3 past participle. Jika setelah subjek tidak ada kata-kata seperti yang saya sebutkan tadi, maka kalimat tersebut pasti menggunakan food 1 atau
food to, tergantung waktunya. Contohnya, kalimat bahasa Indonesia. Mereka sedang makan nasi sekarang. Kalimat bahasa Indonesia adalah they are eating rice now. Sedang, cirinya adalah to be plus fooding. Sedang, to be, cirinya adalah are eating. Saya akan pergi ke sekolah besok. I will go to school tomorrow. Akan, cirinya adalah will. Setelah will, verb model, yaitu go. Dia telah mengerti tentang bahasa Inggris. He has understood about English. Telah, cirinya adalah has. Mengerti, cirinya adalah verb 3, yaitu understood. Dari semua nama 16 tenses ini, untuk mempermudahkan Anda menghafal dan memahaminya, sebenarnya bisa dipersempit dengan 2 kelompok saja, yaitu present dan past. Perhatikan tabel smart soft tenses pada buku Anda. Smart soft tenses bisa juga diaplikasikan dengan smart fingers dengan nama smart fingers smart soft tenses. Masih sama, yang kanan sebagai center dan yang kiri sebagai branch. Kanan adalah present, kiri adalah past. Ya, yang kanan kita gunakan sebagai present, to be one, verb one, do, does, have, model what. To be one, verb one, do, does, have, model one. Dan yang kiri sebagai past, to be two, verb two, be, have, model two. To be two, verb two, be, have, model two. Cara menggunakannya adalah sama dengan trik yang lain. Kita hanya mencocokkan yang present dengan yang past. Ketika kita ada to be one, berubah menjadi to be two. Verb one berubah menjadi verb two. Do dan does berubah menjadi did. Have atau had berubah menjadi had. Dan model one berubah menjadi model two. Tenses ini berguna untuk merubah tenses dari present menjadi past. Contoh perubahan rumus 16 tenses dari present menjadi past. Misalnya, simple present tense. Subject, verb one, plus object or complement itu berubah menjadi simple past. Subject plus verb two plus object or complement. Present continuous. Subject plus to be one plus verb in plus object or complement. Anda hanya menggantikan to be one menjadi to be two. Subject plus to be two plus verb in plus object or complement. Jadi, untuk semua tenses yang ada present bisa diubah kepada past hanya dengan menggunakan smart short tenses.